Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Malena, CGP Angkatan 9, Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan kegiatan aksi nyata modul 2.3 praktik rangkaian supervisi klinis dengan kecakapan coaching. Kegiatan yang dilakukan kali ini yaitu kegiatan praobservasi kelas dengan melakukan percakapan bersama dengan rekan guru SDN 3 Kawasen, yaitu Ibu Nila Wardani SPD sebagai guru kelas 3 yang kali ini akan berbicara tentang persiapan untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan oleh Ibu Nila SPD. Ya. Selamat pagi Ibu Nila. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini selamat. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi sejauh mana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu Nila melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, ya betul Bu. Adapun mungkin Ibu di sini akan memberikan beberapa pertanyaan, ya Ibu Nila. Mari kita mulai ya. Kiranya tujuan pembelajaran untuk esok hari Ibu Nila bagaimana? Untuk tujuan pembelajaran hari esok, yaitu besok ada pelajaran matematika. Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan kegiatan mengidentifikasi pecahan, siswa dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari yang utuh untuk menjadi benar. Yang kedua, dengan kegiatan mewarnai gambar, siswa dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Dan yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa dapat menjelaskan bagaimana pecahan dengan tepat. Mungkin seperti itu Bu tujuan dari pembelajaran untuk besok. Ya, tujuan pembelajaran. Untuk pertanyaan selanjutnya, pengembangan yang akan hendak dicapai oleh Ibu Nila pada pembelajaran esok hari itu bagaimana? Mungkin untuk area pengembangan yang hendak dicapai esok itu yang pertama ada kompetensi sosial emosional terdiri dari kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kesadaran sosial, ada kemampuan berelasi dan perbuatan yang bertanggung jawab. Terus ada lagi kemudian pembelajaran berdiferensiasi Bu. Yang pertama itu diharapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu siswa lebih mampu memahami pecahan. Nah, pembelajaran yang saya lakukan akan membagi anak sesuai dengan profil pelajar murid atau sesuai dengan kebutuhan murid ya Bu. Saya telah mengelompokkan murid itu menjadi 3 kelompok. Ada auditori, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Jadi saya membagi itu sesuai dengan kemampuan murid ya Bu. Ada yang suka mendengar, ada yang suka melihat gambar ya Bu, dan ada yang harus mengidentifikasi gambar. Baru mereka bisa memahami apa yang dipelajarinya Bu. Dan ada pun yang harus dijelaskan terlebih dahulu. Jadi mereka tidak bisa kalau misalnya langsung baca mengerti, tapi harus guru dulu ya mengajarkan terlebih dahulu. Dan yang bisa melihat dari gambar itu bisa saya sediakan slide nanti ya Bu, video untuk lebih memahami pembelajaran. Mungkin itu area yang saya ingin capai ya Bu, mungkin segitu gitu. Ya, terima kasih pada Ibu Nila. Ibu melihat dengan area pengembangan yang akan digunakan oleh Ibu Nila yang dicapai ya dengan
menyesuaikan kebutuhan murid ya. Kemudian untuk strategi pembelajarannya yang akan disiapkan oleh Ibu Lila seperti apa? Nah, dari tadi kan sudah dijelaskan ya di area pengembangan. Di sini akan lebih jelasnya lagi di strategi ya, Bu. Yang pertama itu ada yang menyiapkan dan menyusun alat peraga dengan lengkap terlebih dahulu. Yang kedua, menyiapkan media pembelajaran berupa LKPD, ada video, ada slide, lalu ada gambar pembelajaran ya Bu. Yang ketiga ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, diharapkan juga dari pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan individu setiap siswa di kelas. Di sini nanti saya akan menghadirkan materi aktivitas yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Dan yang terakhir ada pembelajaran kooperatif Bu. Dalam kelompok kecil harapan dapat menumbuhkan tanggung jawab kepada siswa dan dapat membagikan keterampilan sosial siswa, komunikasi dan tanggung jawab siswa Bu. Mungkin itu. Baiklah, untuk strategi pembelajaran Ibu melihat alhamdulillah ya begitu rinci ya. Kemudian mudah-mudahan itu sesuai dengan kebutuhan siswa ya. Itu terlihat ya. Terima kasih kepada Ibu Nila sudah meluangkan waktunya ya, dengan diberikannya wawancara ya observasi ini. Mudah-mudahan kegiatan yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan anak-anak pun merasa antusias untuk kegiatan pembelajaran esok hari. Mungkin itu ya Ibu Nila ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya, berdoa mulai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Asel kenapa? Sakit ya? Tadi ada konfirmasi dari ibunya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Yuk kita nyanyikan lagu wajib Indonesia Raya bersama. 1, 2, 3. Tanah
kegiatan mewarnai, gambar siswa dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Dan selanjutnya, setelah berdiskusi, siswa dapat menjelaskan bagian pecahan dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum belajar juga kita harus mempunyai kesepakatan kelas ya, supaya kelas kita itu kondusif. Kita bisa fokus. Yang pertama ada kesepakatan apa ya? Konsentrasi. Yang kedua ada aktif. Dan yang ketiga harus disiplin. Mohon untuk kerjasamanya kita harus melakukan kesepakatan kelas bersama demi tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, sebelum belajar juga ayo kita merilekskan dulu tubuh kita. Ibu ingin kalian duduk yang rileks di kursi kalian tanpa menyender. Duduk yang benar. Irjin. Nah, tolong bahu kanan dan kiri yang lurus. Tangan simpan di paha. Terus telapak tangannya ke atas menghadapnya. Tarik nafas. Terus keluarkan. Tarik lagi. Keluarkan. Sampai kalian merasa rileks. Berarti kalau kalian sudah rileks, kalian bisa belajar dengan fokus. Kalau kalian tidak rileks, pasti kalian belajarnya tidak fokus. Maka kalau kalian sudah rileks, kalian bisa belajar dengan fokus. Kalau kalian tidak rileks, pasti kalian belajarnya tidak fokus. Makanya dalam kegiatan barusan itu ibu untuk memancing ke fokusan kalian, karena ibu lihat kalian itu masih ada yang belum fokus, masih ada yang kayak merasa lelah, itu belum fokus untuk belajar. Makanya ibu melakukan kegiatan tersebut untuk memfokuskan pikiran kalian untuk belajar. Siap untuk belajar? Siap. Apa ya tadi judul pembelajaran kali ini? Tentang pecahan. Nah, di sini ibu sudah menyediakan sebuah video. Kalian boleh melihat atau menontonnya dengan seksama ya, nggak boleh ada yang berisik. Nah, tadi kesepakatan kelas kita ya. Silakan diperhatikan. Maka 3 dari 4 potong pizza ini bernilai 3/4. Paham? Paham nggak? Belum paham. Jelas nggak videonya? Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan menjelaskan tentang mengenai pecahan. Pecahan adalah bilangan dalam matematika yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Pembilang terletak di bagian atas dan penyebut di bagian bawah. Perhatikan di depan ada sebuah gambar
2 atau setengah. Nah, setengah itu 1/2. Di situ ada lagi sebuah gambar yang terbagi menjadi 4 bagian, dinyatakan dengan pecahan 1/4. Dan di bawahnya lagi ada gambar yang terbagi menjadi 8 bagian dan disebut atau dengan pecahan dinamakan 1/8. Lanjut, perhatikan gambar di bawah ini. Tulislah nilai pecahan sesuai gambar di bawah ini. Gak usah ditulis, kalian langsung jawab saja. Yuk, perhatikan ke depan. Ada gambar apa di gambar 1? Pizza itu terbagi atau dipotong menjadi berapa bagian? 4 bagian. Ditulisnya atau dinyatakan dengan pecahan 1/4. Yang kedua gambar apel. Terbagi menjadi berapa potong? 2. Dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Bisa dinyatakan dengan pecahan 3. Ada apa? Telur. Telur itu terbagi menjadi berapa? 2. Dua bagian itu juga dibagi lagi menjadi 4. 4 bagi jadi 1/8. Lanjut gambar 4. Gambar 4 ada sebuah pepaya. Suaranya dong. Ada sebuah pepaya yang terbelah terbagi menjadi berapa? Berapa? 2 bagian. Atau bisa disebut dengan pecahan 1/4. Coba kalau ini ada gambar apa? Pizza. Pizzanya terpotong menjadi berapa bagian? 3. Berapa? 3. Bisa dinyatakan dalam pecahan 1/3. Saya. Nah, gambarnya sudah sampai situ. Ibu akan membagikan sebuah materi. Ibu sudah membagi ke 3 kelompok. Ada kelompok auditori, ada kelompok visual, dan ada kelompok kinestetik. Ibu membagi sesuai dengan minat belajar kalian. Untuk kelompok 1, kalian boleh mengamati materi ini. Nanti setelah diamati, baca dulu. Nanti ibu akan jelaskan juga ya. Maka kalian itu sukanya itu mendengarkan. Jadi nanti ibu akan membacakan materi ini ya. Tunggu. Kalian boleh baca dulu. Nanti ibu bacakan lagi. Dan ini untuk kelompok yang mengamati sebuah gambar. Kalian bisa amati gambar ini. Nanti dari gambar ini kalian bisa menjelaskan tentang pecahan. Nanti disiapkan untuk kelompok ke depan ya. Nanti siapa yang mau berbicara di depan. Tapi semuanya juga maju, oke? Siap? Siap. Dan ini untuk kelompok depan. Kelompok yang suka mengamati, suka menggambar. Maaf ya. Kalian di sini boleh mewarnai gambar ini, pecahan ini. Kalian harus paham tentang pecahan. Kalian itu sukanya itu menggambar, jadi itu pasti sebuah gambar. Lalu kalian boleh warnai sesuai dengan soal ini. Oke, siap? Nanti persiapan untuk ke depan, berdiskusi di depan ya. Silakan. Nah, mana tadi bacaannya? Sini. Nah, dengarkan ya. Kalian kan sukanya mendengar. Gua akan bacakan ini terlebih dahulu. Arti pecahan. Pecahan menyatakan bagian dari keseluruhan. Pecahan juga dapat menyatakan dari sekelompok benda. Perhatikan gambar. Nih, di sini ada sebuah apa?
Bisa dipotong menjadi dua bagian. Setelah dipotong menjadi dua bagian, bisa dipotong lagi menjadi 4 bagian atau bisa disebut dengan 1/4 bagian. Nah, di sini juga ada nama dan lambang pecahan. Pecahan dapat ditulis dalam bentuk A per B. A itu dinamakan bilang, sedangkan B itu menyebut. Perhatikan di bawah ada sebuah contoh. Contoh 1/2 itu dibacanya gimana? 1 atau setengah. Angka 1 merupakan pembilang dan angka 2 adalah penyebut. Pecahan 1/4 dibaca dengan 1/4 atau 1/4. Ambil pecahan 3/8 dibaca dengan 3/8. Nah, pecahan juga dapat dinyatakan dalam gambar arsiran. Misalnya di sini ada sebuah persegi 4 atau persegi panjang dibagi menjadi 2, terbagi menjadi 2. Yang satunya itu diarsir dan satunya kosong. Disebut atau dinyatakan dalam pecahan apa? 1/2. Di sini ada lagi, lihat, perhatikan. Di sini bisa lihat sama arah. Nah, yang ini juga lihat di sini ada apa? Ini panjang yang terbagi menjadi 3. 1, 2, 3. Dan yang satu itu diarsir. Yang diarsir itu disebut dengan pembilang. Yang tidak diarsir disebut penyebut. Dan lihat pinggirnya ada apa? Sebuah lingkaran yang terbagi menjadi 4 bagian. Dan ternyata di sini itu yang diarsir itu 3 bagian. Berarti 3/4. Dan itu selanjutnya ada gambar apa lagi? Terbagi menjadi 6 bagian. Yang diarsir 2 bagian. Jadi dinyatakan dalam pecahan 2/6. Kemudian itu ada gambar apa? Lingkaran. Gimana? Yang diarsir ada berapa? 6. Ini semua bagian itu bagi menjadi berapa tadi? 8. Jadi apabila dinyatakan dalam pecahan itu berapa? 6/8. Bisa ya? Udah paham tentang pecahan? Oke, nanti kalian cepat ke depan ya, perwakilan kelompoknya. Siap? Siap. Terima kasih. Sok dipahami lagi nih. Yang ini gimana? Dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar dan ada 2 bagian yang diarsir. Yang diarsir 2 bagian berperan sebagai pembilang dan 4 bagian berperan sebagai penyebut. Dan hasilnya adalah 2/4. Ada sebuah lingkaran lagi yang dipotong menjadi 6 bagian sama besar dan ada 4 bagian yang diarsir. Yang 4 bagian yang diarsir berperan sebagai pembilang dan yang 6 bagian berperan sebagai penyebut. Hasilnya adalah 4/6. Dan ada sebuah lingkaran yang dipotong menjadi 3 bagian sama besar dan yang 2 bagian diarsir. Yang 2 bagian diarsir berperan sebagai pembilang dan 3 bagian berperan. Selesai anak-anak? Selesai. Gampang atau sulit soalnya? Udah paham ya dari tadi video, kalian dikasih gambar, pastinya bisa lah mengerjakannya itu dengan baik. Ibu ambil ya hasilnya, silakan untuk kelompok 1 ini. Hasilnya kumpulkan. Kelompok 2 mana? Yuk. Nah, dari hasil tadi soal kalian pasti paham apa sih yang ditanyakan dari soal itu. Yang pertama itu tadi apa pertanyaan tentang pecahan. Apa sih yang dimaksud dengan pecahan? Pecahan
disebut? Bisa? Bisa. Nah, nanti apabila dikasih sebuah apel, nah misalnya sebuah apel ya, misalnya ini sebuah apel, dan disuruh untuk dibagikan kepada dua anak, itu gimana? Dipotong menjadi berapa? Dua bagian. Di dua bagian itu sama besar tidak? Sama besar. Terus dibagikan ke dua anak dan dinyatakan dalam pecahan itu 1/2 atau disebut dengan setengah. Terus apabila ada sebuah kertas suruh dibagi untuk menjadi 4 anak, bagaimana caranya? Dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian dinyatakan dalam pecahannya itu gimana? 1/4. Paham semuanya? Paham? Jelas ya materi untuk hari ini. Dan untuk kedepannya kalian harus lebih disiplin dalam belajar. Terus semangat lagi dalam belajar. Tolong yang berbicara diam dulu apabila sedang belajar. Diskusi yang kompak, disiplinnya ditingkatkan. Mungkin cukup sekian pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nila sudah memberikan waktunya untuk wawancara pasca observasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Nila hari kemarin ya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sebelumnya mohon maaf Bu Nila, hari ini Bapak ada hadir Bapak PP yang ingin mendengarkan penjelasan dari Ibu Nila terkait dengan observasi yang dilakukan oleh Ibu mengenai pembelajaran di kelas. Nah, bagaimana Bu Nila, apakah bersedia untuk diwawancari hari ini? Insya Allah siap Bu. Nah, langsung saja ya, bagaimana yang dirasakan oleh Ibu ketika pembelajaran yang sudah diobservasi atau bagaimana refleksi pembelajaran yang kemarin yang kalian lakukan? Dalam pembelajaran yang dilaksanakan saya kemarin, saya merasa lega ya Bu, karena sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran saya, namun masih ada kekurangannya, baik itu dari segi materi, metode, itu termasuk ke strategi pembelajaran ya Bu, mungkin kurang lengkap. Nah, namun merupakan suatu pengalaman bagi saya untuk kedepannya, untuk lebih baik lagi mengoreksi yang kemarin, kesalahan yang kemarin, agar lebih tercapainya pembelajaran yang diinginkan. Iya. Terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, apakah ada masalah yang dihadapi? Menurut Ibu Nila, bagaimana yang sekiranya dapat diperbaiki mengenai pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan? Apa ya kira-kira yang perlu ditingkatkan? Untuk itu masalah ini mungkin tidak terlalu tidak terlalu berarti ya Bu. Ada sih masalah, cuman tidak terlalu berat. Nah, misalnya dalam pelaksanaan pembelajaran hanya saja muridnya ada yang kurang aktif dalam pembelajaran, ada yang kurang dalam tanya jawab, terus ada yang berpresentasinya kurang pendek itu anak-anaknya, terus ada lagi di kurang kompakan dalam berdiskusi, mungkin seperti itu. Terus ada hal lain yang bisa memfokuskan pembelajaran yang aktif Bu. Jadi anak-anak itu ada yang masih kurang disiplin, ada yang masih berleha-leha seperti itu Bu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya saya akan mempersiapkan
media pembelajaran mungkin untuk si anak-anaknya lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Nah, seperti itu. Nah, dari permasalahan yang Ibu Nila alami, ya, kita dapat mengidentifikasi kalau misalkan masalahnya mengenai anak kurang kondusif, ya itu ya termasuk kurang kondusif, sebenarnya sudah bagus sih kalau Ibu melihat ya semangat dalam pembelajaran. Hanya memang ada beberapa anak ya yang mungkin masih kurang fokus ya seperti itu. Kita identifikasi hal tersebut menurut Ibu Nila itu karena apa? Mungkin karena kurangnya konditivitas itu disebabkan karena strategi pembelajaran saya kurang menarik di anak-anak, jadi tidak sesuai yang anak-anak senangi seperti itu mungkin Bu. Jadi anak-anak tidak fokus ya, ada yang fokus cuman beberapa seperti itu, ada yang masih ya namanya anak-anak, ada yang masih ngobrol seperti itu Bu, ada yang bermalas-malasan mungkin seperti itu Bu. Dari masalah yang Ibu Nila hadapi ketika kemarin dilihat ada anak yang fokus ya, tidak mau mendengarkan, tapi hanya ada beberapa ya. Nah, kira-kira menurut Bu Nila cara menanganinya seperti apa? Untuk cara menanganinya, mungkin saya akan mengadakan ice breaking ya Bu, yang seperti sekarang itu lagi banyak diterapkan oleh guru-guru yang lain. Menurut saya mungkin nanti akan diadakan ice breaking supaya anak-anak lebih fokus, lebih aktif lagi, lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Jadi terciptalah pembelajaran yang kondusif, aktif, efektif seperti itu. Jadi kedepannya itu merupakan rencana aksi nyata dari Ibu Nila ya? Mudah-mudahan rencana aksi yang akan Ibu Nila laksanakan dipermudah ya. Dan dapat meningkatkan pembelajaran untuk kedepannya. Baik, berarti Bu Nila sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Nila hadapi. Nah, sekarang kira-kira komitmen seperti apa yang akan Ibu Nila laksanakan terkait peningkatan dalam pembelajaran? Tentunya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan berbagai metode media sumber yang relevan ya Bu. Itu kan termasuk strategi pembelajaran ya. Nah, supaya anak-anak itu lebih aktif lagi. Terus selain itu untuk mengaktifkan anak yang kurang aktif itu saya mengadakan SBT yang tadi Jadi harap dengan adanya SBT anak lebih fokus lagi dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang terpenting saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang akan mengakomodir kebutuhan belajar murid sehingga pembelajaran benar-benar sesuai minat dan berpusat pada murid seperti itu. Ya, baiklah, terima kasih kepada Ibu Nila. Semoga dengan adanya pasca observasi ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara tepat ya Bu Nila, sesuai dengan kebutuhan siswa dan murid. Mungkin untuk wawancara pasca observasi cukup sekian. Mungkin dari Bapak. Ya. Terima kasih kepada Ibu Nila yang sudah membantu CKP saya Ibu Yani untuk melakukan kegiatan coaching supervisi akademik. Coaching ini kan bertujuan untuk membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi Ibu di pembelajaran. Ada catatan kecil bagi saya untuk ke depan mungkin Ibu Yani sebagai pemimpin di masa depan untuk dalam melakukan coaching memang ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh Ibu. Yang pertama adalah kompetensi akan aktif atau sepenuhnya, terus kemudian yang kedua adalah aktif, yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tadi ada catatan kecil dihindari dengan kata kira-kira. Itu satu. Yang kedua untuk menjuruskan si CKP atau untuk menjuruskan guru tersebut agar lebih terfokus, tahu bahwa dalam pembelajaran ini untuk sekarang
nomor 26 tahun 2023 itu fokuskan juga ke sana. Tapi secara keseluruhan dengan coaching yang tadi sudah Ibu lakukan, masa observasi sudah semuanya baik ya. Paling hanya tadi untuk pertanyaan yang terukur untuk lebih detail lagi. Itu saja dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak BP. Mungkin untuk wawancara pasca observasi cukuplah sekian. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.